Sejumlah siswa panik akibat atap bangunan sekolahnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung di SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat rubuhnya atap, sejumlah siswa dikabarkan terluka. Semoga program perbaikan sekolah yang rencananya akan menggunakan uang sitaan kasus korupsi CPO dapat terrealisasi segera. Hujan deras yang melanda kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan bangunan kelas di SMKN 1 ambruk. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 27 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Gunung Putri dan 7 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Usai kejadian, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Petugas juga tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan yang tersisa untuk mengantisipasi adanya reruntuhan susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor Sekretariat Mahasiswa Bone di Makassar tiba-tiba dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Akibatnya seorang mahasiswa mengalami luka bakar di tubuhnya. Di SMKN 1 ambruk. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan. Detik-detik pelemparan bom molotov ke kantor Sekretariat Mahasiswa Bone di Kecamatan Rapucini, Makassar terekam kamera pengawas. 2 orang berboncengan sepeda motor melempar bom molotov ke teras kantor, di mana saat itu ada 4 mahasiswa yang sedang berkumpul. 1 mahasiswa terkena ledakan molotov hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena alami luka bakar dari leher ke badan. Polsek Rapucini dan Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian. Berdasarkan keterangan polisi, ke-4 mahasiswa yang berada di teras sedang mengerjakan tugas ketika peristiwa itu terjadi. Jadi pada saat anak-anak mahasiswa di sekretnya lagi mengerjakan PR, duduk-duduk di teras, tiba-tiba datang 2 orang. Orang yang tidak dikenal langsung melempar botol ke dalam teras. Setelah dia melakukan pelemparan botol, langsung kabur. Jadi korban mengalami luka di bagian lengan sebelah kanan dan leher sama dada. Polisi masih mengidentifikasi 2 pelaku pelemparan bom molotov tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusvin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Tanggul Paswedan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tanggul ini jebol saat hujan deras melanda Jakarta Kamis pekan lalu. Dalam tinjauannya, Pramono langsung memerintahkan agar tanggul yang roboh segera diperbaiki agar dapat berfungsi dengan normal kembali. Ia menyampaikan Pemprov Jakarta akan memikirkan solusi jangka panjang untuk menanggulangi masalah tanggul jebol ini. Pramono juga memastikan akan membangun waduk baru di Kelurahan Jati Padang sebagai solusi permanen mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan di tempat ini, di Jati Padang, maka saya tadi sudah diskusi dengan Pak Wali dan Kepala Sumber Daya Air dan juga Kepala Dinas Sumber Daya Air dan juga dengan Pak Asisten Pembangunan. Ada 2 yang akan kita lakukan. Yang pertama dalam jangka pendek, tanggul yang roboh kita perbaiki. Kurang lebih berapa meter? 40 meter. Supaya apa yang selama ini sudah dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat akan kembali lagi. Tetapi dalam jangka menengah panjang, karena daerah ini adalah daerah catchment area dan ini juga salah satu muara dari Kali Krukut ya, maka harus ditangani secara menengah panjang. Nanti kami akan rumuskan apa yang akan dilakukan untuk itu. Kurang lebih di sini ada area 7 hektar. Dan area yang 7 hektar itu bisa menjadi catchment area sekaligus menjadi rumah susun dan juga tempat rekreasi seperti yang tadi kita lakukan untuk acara yang pertama. Sehingga dengan demikian penanganannya betul-betul dilakukan bukan hanya secara parsial tetapi secara menyeluruh. Tetapi untuk jangka pendek
sekali lagi yang 40 meter tanggul saya minta untuk segera diperbaiki. Bakar di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Mobil yang melaju dari arah Kebon Jeruk menuju Palmerah tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian kap mesin. Disusul kobaran api yang tiba-tiba membesar dan menghanguskan seluruh bagian depan mobil. Sementara pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pemadam ringan. Petugas Pamapta dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi. Diduga mobil terbakar akibat korsleting kelistrikan pada mobil. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Kemanggisan Raya menuju Palmerah, Jakarta Barat sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Api dengan cepat melalap 4 rumah warga di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Titik api yang berada di gang sempit dan padat penduduk membuat api cepat merambat. Petugas damkar pun harus susah payah berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Diduga kebakaran akibat penghuni rumah meninggalkan kompor saat tengah memasak. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 10 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Abdul Wahid datang bersama Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan yang ikut terjaring OTT oleh KPK. Timnas Indonesia U17 akan mengawali laga Piala Dunia U17 2025 Grup H dengan melawan wakil Afrika Zambia U17. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Halo pemirsa, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Dalam operasi tangkap tangan melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Sementara itu, berjuang di Piala Dunia bagi Timnas U17 bukan hanya angkat. Prestasi akan terwujud asalkan Garuda Muda bermain solid. Soliditas juga terlihat dari pembangunan stasiun Tanah Abang. Wajah baru, fasilitas baru, makin nyaman membuat Presiden Prabowo senang. Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kebakaran besar melanda kawasan Pasar Lama SGC Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kobaran api dan asap hitam nampak membumbung tinggi hingga mengakibatkan pedagang yang tengah beraktivitas menjadi panik. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat merembet dan melalap lapak-lapak pedagang. Petugas damkar segera datang ke lokasi dan berusaha memadamkan agar api tidak meluas.